Selamat sore semuanya, berjumpa lagi dengan saya Fatir. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bertanya kepada seseorang mengenai konsep harmoni dalam keberagaman. Sekarang saya sudah bersama dengan Ketua RT Bapak RT Sanadi yang akan menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Selamat sore Pak RT. Mohon izin sebentar, saya dan rekan-rekan ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak mengenai konsep keberagaman konsep harmoni dalam keberagaman. Baik Pak, pertanyaan yang pertama, bagaimana konsep harmoni dalam keberagaman dapat membantu mencegah konflik dan memperkuat persatuan dalam masyarakat multikultural? Adik-adikku tercinta, yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga teman-teman dan adik-adikku sekalian bisa bersilaturahmi di gubeng saya. Terkait pertanyaan yang ditanyakan oleh adik-adik semua, dengan adik siapa? Fatir. Adik Fatir tadi tentang tugas dari sekolah. Itu bagaimana konsep harmoni dalam keragaman dalam membantu mencegah konflik dan memperkuat persatuan dalam masyarakat multikultural. Paling utama adalah ada berapa kunci konsepnya. Pertama, saling sapa, kedua saling senyum, ketiga saling menghargai satu sama lain antar beragama. Dan alhamdulillah kultur di masyarakat kita sangat menghargai itu, karena memang sudah menjadi kultur di masyarakat kita dan sudah menjadi pelajaran bagi masyarakat kita, karena orang-orang tua kita terdahulu memang mengajarkan kita bagaimana kita saling menghargai dan saling cinta satu sama lain. Itu deh. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak seberapa pentingkah peran agama dalam mempromosikan harmoni dan toleransi antar umat beragama? Ya, cukup penting sekali gitu ya. Cukup penting sekali karena tugas dan fungsi untuk memperkuat pendidikan agama dipromosikan dalam harmoni dalam toleransi antar umat beragama. Memang kita diajarkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita tentang bertoleransi. Artinya khususnya di kita, di negara kita Kesatuan Republik Indonesia ini, dalam berjuang pun tidak 100% umat muslim saling bahu-membahu bekerja keras dalam memerdekakan negara kita. Dari situ kita dapat belajar semua tentang toleransi. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan toleransi di kita, di masyarakat kita ini selalu dipegang teguh oleh generasi selanjutnya, apalagi sama adik-adik yang sedang berpendidikan. Ini adik-adik penerus bangsa yang harus belajar terus didalami tentang toleransi beragama, dan agama pun mengajari tentang toleransi beragama. Kalau kita lihat tentang toleransi beragama itu sudah jelas ya di surat Al-Hujurat ayat 13 itu, wahai manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Itu kan? Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu. Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, sehingga menjadi masyarakat, menjadi ro'iyah. Itu mengajarkan, agama kita mengajarkan itu. Hingga akhirnya ketika ada masyarakat kita yang notabene selalu ingin menang sendiri atau ingin betul sendiri, sesungguhnya itu menyalahi apa yang diajarkan oleh agama tersebut. Itu. Baik Pak, selanjutnya
Menurut Bapak, cara beribadah bersama yang tepat tanpa mengganggu orang lain yang berbeda agama untuk melakukan ibadahnya itu seperti apa ya Pak? Ya, beribadah bersama ini dalam tanda kutip nih. Ibadah bersama itu apakah dalam satu ruang atau dalam bagaimana gitu? Saya masih bertanya sama teman-teman. Eh, Mungkin dalam ruang yang berbeda Pak, namun masih bisa ini bertoleransi. Oh iya. Oke, beribadah bersama dalam ruang yang berbeda. Gitu. Nah, sekali lagi kita sudah diajarkan oleh pendahulu kita, sudah diajarkan sama ulama-ulama kita. Ambil contoh aja, di Jakarta itu ada satu bangunan 2 rumah ibadah, satu Istiqlal, satu lagi Gereja Katedral. Gereja Katedral, gitu kan. Nah, di situ simbol dari toleransi. Ya. Ketika umat Muslim ingin beribadah, didengungkan suara azan, dan umat Muslim berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadahnya. Ketika non Muslim ingin menjalankan ibadahnya, maka lonceng itu ditabuh sehingga umat non Muslim beribadah dengan agamanya juga. Nah, ini berjalan selalu berdampingan. Nah, ini pun di Jakarta. Bagaimana yang di timur? Sama. Di timur seperti di Manado yang pernah saya ke sana, seperti di Papua yang pernah saya ke sana, yang notabene memang mayoritas non Muslim. Gitu. Hubungan toleransi itu sangat erat sekali, gitu. Sehingga masing-masing agama, masing-masing beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Timbul pertanyaan lagi, kok bisa berdampingan beribadah? Kenapa sampai bisa? Karena Indonesia ini nyaman, aman, tidak ada konflik, dan harus kita pertahankan kenyamanan, persatuan, itu harus kita pertahankan, sehingga dalam menjalankan ibadah masing-masing agamanya berjalan dengan sesuai dan koridor yang memang sudah ditentukan dan memang sudah menjadi kewajibannya agamanya masing-masing. Begitu. Ya. Pak, selanjutnya bagaimana dialog antar agama dapat berkontribusi dalam penciptaan dan pemeliharaan harmoni sosial? Ya, dialog tentang agama itu sudah sering sekali dilakukan. Gitu. Kalau di Jakarta, di mana saya sering melihat tentang dialog agama, ya artinya menyatukan persepsi, sehingga yang Muslim teguh dengan keyakinannya, yang non Muslim teguh dengan keyakinan juga, tapi tidak saling akhirnya memahami gitu, masing-masing keyakinannya. Nah, kalau di kita kan agamamu, agamaku. Gitu. Nah, mungkin di non Muslim juga ada hal seperti itu. Nah, gitu. Dan yang paling terpenting adalah bagi adik-adik semua, ayo kita perkuat keimanan kita, yuk kita perkuat toleransi kita, yuk kita perkuat bagaimana tentang pembelajaran agama kita, gitu. Sehingga semua yang memang sudah digariskan, semua yang sudah pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari baik di sekolah ataupun pelajaran-pelajaran yang memang sudah mohon maaf, pelajaran bagi pendahulu kita, itu baik dari dari pahlawan-pahlawan kita, dari guru-guru kita, dari kiai kita bisa jalankan. Ketika kita bisa menjalankan, tentunya rasa toleransi itu
bisa kita jalankan juga. Itu. Baik Kak, pertanyaan terakhir, apa saja tantangan utama dalam mewujudkan harmoni keberagaman di masyarakat yang beragam ini dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, terutama tantangan kita sekarang semua ada di keterbukaan, karena sekarang era keterbukaan. Di mana-mana kita bisa lihat, baik di media sosial, ada di YouTube, itu kan, terus ada di TikTok segala macam. Tantangan sekarang teman-teman jangan termakan isu-isu yang menyesatkan, jangan termakan oleh isu-isu yang memang menimbulkan ketidakharmonisan antara beragama. Artinya kita harus cerdas dalam menyaring dalam era globalisasi seperti sekarang ini gitu. Apapun bisa kita lihat dari internet. Nah, teman-teman harus bisa menyaring, dan itu tantangan yang pertama seperti itu. Ya sebetulnya ada plus minusnya ya. Saya teman-teman bisa wawasan bisa luas, tapi kalau nggak bisa disaring, apalagi tentang isu-isu agama, itu kalau nggak bisa menyaring-nyaring, itu menjadi batu sandungan lah gitu. Nah, ini teman-teman, saya berpesan kepada teman-teman, ini teman-teman semua akhirnya nanti suatu saat nanti bakal jadi pemimpin baik di lingkungan, bahkan insya Allah bakal jadi pemimpin di negara kesatuan Republik Indonesia, bakal jadi menteri, jadi presiden gitu kan. Nah, ini perlu belajar dari sekarang untuk menyaring-nyaring informasi-informasi dari internet, dari YouTube, dari TikTok, Facebook, apalagi Twitter, apalagi IG gitu kan. Kalau kita lihat cukup luar biasa lah. Nah, ini tantangan teman-teman nih di era globalisasi seperti sekarang itu. Nah, harus nyari-nyari. Mudah-mudahan saya yakin sih teman-teman bisa menyaring, teman-teman bisa beradaptasi sehingga keharmonisan toleransi antar umat beragama terus bisa kita pupuk, kita jalani, dan kehidupan di masyarakat aman, nyaman, dan teman-teman bisa belajar seperti biasa. Begitu sih. Ya. Baik Pak RT, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak tadi dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih. Ya, siap. Saya juga mohon maaf mungkin ada hal-hal yang kurang karena keterbatasan ilmu yang saya dapat. Ya, kalau memang ada baik, silakan teman-teman ambil. Kalau memang itu yang tidak baik, jangan diambil. Terima kasih Pak RT. Oke, siap. Terima kasih. Baik pemirsa, itu adalah laporan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita lanjut kebersamaan dalam keberagaman, memelihara harmoni yang menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan pemisah. Bersama kita bisa menciptakan simfoni kehidupan yang indah, di mana setiap suara, warna, dan cerita menjadi bagian dari melodi yang menyatukan. Saya Fatir, mewakili rekan yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.